Kalau turunan dari sinus AX terhadap X itu kan A cosinus AX dx gitu ya. Jadi ini saya balikkan ke sini, jadi dari dy menjadi dy itu diintegralkan. Jadi kalau misalnya integral dari A cosinus AX dx, ini adalah sinus AX. Nah, ini kan karena apa namanya? Karena integralnya integral tak tentu, maka mesti ditambah C kan ya. Nah, kalau hanya cosinus AX dx saja, ini kan ada perkalian dengan A ya. Maka kalau cosinus AX dx saja, maka ini dibagi A, maka akan menjadi seperti ini. C dibagi A ya tetap suatu konstanta gitu ya. Nah, sama halnya dengan yang ini. Jadi kalau integral dari min A sinus AX dx, berarti kan ini hasilnya cosinus AX ya. Cosinus AX plus C. Kalau dibagi min A, maka akan didapatkan seperti ini. Jadi integral sinus AX dx adalah min seper A cosinus AX. Nah, dengan cara yang seperti di atas tadi, kalau saya mau mengintegralkan integral sekant kuadrat AX dx adalah seper A tan AX. Nah, ini adalah 6 pengintegralan dasar dalam integral trigonometri. Ini wajib hafal ini. Ya, kalian wajib hafal untuk integral dasar trigonometri. Jadi ada 6. Cosinus, sinus, sekant kuadrat, kosekant kuadrat, sekant tangen, dan jadi untuk pengintegralan dasar, 6 integral dasar itu ada ini ya, 6 ini. Nah, sekarang kalau hasil integralnya itu pakai ini hasilnya cos, maka ini min. C ini min. C ini min. Sehingga kalau diintegralkan hasilnya memuat huruf C, cosinus, kotangen, kosekan, maka diikuti tanda negatif. Itu ya. Jadi cosinus kebalikannya sinus, sinus cosinus, sekan kuadrat tan, kosekan kuadrat, kotangen, sekan tangen itu sekan, kosekan kotangen min kosekan, nah, begitu. Sekarang kita praktekkan bagaimana cara menyelesaikan integral sinus. Sinus itu pasti dapat cosinus ya. Nah, ini pasti cosinus. Jadi sudutnya sama cosinus. Nah, ini plus C. Nah, pengalinya apa? Kalau ini 2, maka seper 2. Ini C diikuti tanda negatif. Nah, ini plus suatu konstanta. Nah, ini ya cara mengintegralkannya seperti ini. Cosinus hasilnya adalah sinus. Sudut itu selalu sama. Cosinus 4x berarti sinus 4x. Plus C. Ada 4 berarti per 4. Nah, ini ada 8, maka ini 8 kali ya. Tidak ada C berarti positif. Sehingga ini kita sederhanakan menjadi 2 sinus 4x ditambah C. Gitu ya. Sekant kuadrat. Hasilnya apa tadi sekant kuadrat? Sekant kuadrat menghasilkan tangen ya. Jadi ini hasilnya tangen. Sudutnya tetap 3x. Nah, karena 3 maka ini per 3. Ada 9 maka ini 9. Tidak ada C berarti positif ya. Ini plus C. Kita sederhanakan menjadi 3 tan 3x ditambah C. Ada suatu catatan bahwa kalau cosinus kuadrat alfa ditambah sinus kuadrat alfa itu sebetulnya sama dengan 1. Sehingga ini sama saja dengan mengintegralkan
Ini kan dikuadratkan dulu ya. Kalau dikuadratkan dapat sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X ditambah 2 sin X cos X. Nah ini kalau diintegralkan seperti ini. Apa diubah. Nah, ada catatan yang kedua, sinus 2 alfa itu adalah 2 sinus alfa kosinus alfa. Sehingga ini dapat saya sederhanakan menjadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X berarti 1. 2 sin X cos X berarti sinus 2X. Nah, ini pengintegralan terhadap X berarti 1 diintegralkan terhadap X berarti X. Sinus 2X diintegralkan berarti jadi kosinus ya. Kosinus 2X. Ada C berarti diikuti tanda negatif, jadi 1/2. Nah, ini hasilnya. Jadi X dikurangi setengah cos 2X plus C. Begitu caranya. Kemudian yang nomor 6. Yang nomor 6, sekan tangen. Sekan tangen itu integralnya adalah sekan. Kalau sudutnya 5X berarti ini adalah sekan 5X. Plus C. Nah, ini ada 5 berarti per 5. Ini 10 berarti 10. Sekan berarti tidak pakai C di depan, berarti ini positif. Jadi disederhanakan menjadi 2 sekan 5X ditambah C, begitu. Ya. Oke. Kotangan kosekan. Kotangan kosekan itu integralnya adalah kosekan. Jadi ini kosekan 2X ya. Kosekan 2X plus C. Ada C di depan berarti diikuti negatif. Oh ini ada min ya. Jadi ini nanti min 4/2. Sehingga hasilnya menjadi 2 kosekan 2X ditambah C. Sekarang untuk sekan kuadrat. Sekan kuadrat hasilnya adalah tangen ya. Berarti ini adalah tan sudutnya 2X. Plus C, ini ada 2, di situ berarti per 2, ini 6. Tidak ada C di depan berarti plus ya. Jadi hasilnya adalah 3 tan 2X ditambah C. Yang nomor 4 tadi belum dijawab. Ini integral 1 dx berarti hasilnya tinggal X plus C gitu ya. Hati-hati kalau pengintegralannya ini ya. Ini bukan terhadap X. Bukan. Jadi kalau dulu ketika kita mau mengintegralkan, kalau integralnya ini adalah A kuadrat dA, berarti yang diintegralkan bukan X tetapi ke A. Ini A jadi 1/3 A pangkat 3 plus C gitu kan. Nah, bagaimana kalau ini A kuadrat tetapi ini dx? Nah, maka ini pengintegralannya terhadap X. Jadi ini akan menjadi A kuadrat X plus C. Gitu ya, jadi hati-hati di dalam pengintegralannya ini terhadap A atau terhadap X. Nah, kalau ini terhadap kosinus, sama saja kalau misalnya saya mengintegralkan U terhadap U. Berarti kalau U terhadap U berarti 1/2 U kuadrat plus C gitu kan. Kalau ini cosinus X terhadap cosinus X berarti sama saja dengan 1/2 cosinus kuadrat X plus C. Jadi kayak pengintegralan biasa. Ya. Jadi ini hasilnya adalah 1/2 cosinus kuadrat X plus C. Nah ini sekan terhadap sekan. Kayak begini nih.
kayak mengintegralkan 3U kuadrat DU. Berarti pengintegralannya terhadap U berarti 3 kali sepertiga U pangkat 3 plus C. Jadi hasilnya U pangkat 3 plus C. Jadi ini hasilnya 3 kali sepertiga sekan pangkat 3X plus C. Jadi hasilnya sekan pangkat 3X plus C. Jadi tolong hati-hati kalau pengintegralnya bukan terhadap X tetapi terhadap tertentu ya. Misalnya cos X, sekan X. Untuk pengintegralan bentuk perkalian, jadi di sini tadi hanya ada pengintegralan kosinus saja, sinus saja, sekan kuadrat saja, kosekan kuadrat saja, sekan tangen, kosekan kotangen. Di luar itu belum ada. Jadi kalau ada misalnya ada bentuk sinus A, kosinus B, maka bentuk ini harus diubah dulu ke bentuk penjumlahan. Sin A cos B itu setengah dari sinus A plus B ditambah sinus A min B. Ya. Kalau ada bentuk kosinus A sinus B, ini adalah setengah dari sinus A plus B dikurangi sinus A min B. Nah ini rumusan seperti ini kalian mesti ingat ya. Kalau ada bentuk sinus A kali sinus B, maka ini Anda ubah menjadi min setengah kosinus A plus B dikurangi kosinus A min B. Sedangkan kalau bentuk kosinus A kali kosinus B, maka ini kita ubah menjadi setengah dari kosinus A ditambah B ditambah kosinus A kurangi B. Nah ini ya, jadi untuk pengintegralan, kalau bentuknya perkalian itu harus diubah dulu menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan sinus dengan sinus atau kosinus dengan kosinus. Di sini ada bentuk perkalian sin dengan cos. Kalau sin dengan cos, maka ini kita ubah dulu menjadi 4 kali setengah sin cos kan? Sin cos berarti setengah dari sin ditambah sin. Jadi sinus 3x plus x plus sinus 3x min x. Ini terhadap x ya integralnya ya. Oke, kita kalikan ini menjadi 2 kali. Sehingga hasilnya menjadi 2 sinus 4x ditambah 2 sinus 2x. Ya, begitu. Hasilnya sinus 4x berarti dapat kosinus 4x. Nah, ini per 4. Ada C berarti min. Nah, ini min 2 per 2 kosinus 2x plus C. Jadi kita sederhanakan menjadi min setengah kosinus 4x min kosinus 2x plus C. Nah, itu jawabannya. Jadi ini tadi ya bentuknya. Nah, ini bentuknya yang ini tadi. Ya. Oke, cos kali cos diubah menjadi setengah cos A plus B tambah cos A min B. Sehingga untuk soal nomor 12, ini 8 cos ya, maka kita jadikan 8
kali setengah cos kali cos tadi apa? Cos ditambah cos ya. Jadi ini cosinus 5x plus 3x ditambah cosinus 5x dikurangi 3x dx sama dengan kesini aja. Ya, integral 8 kali setengah 4. 4 jadi ini 4 cosinus 8x ditambah 4 cosinus 2x. Nah ini mesti di dalam kurung ya. Dikurung gini ya. dx. Sehingga hasilnya adalah integral dari cosinus itu sinus. Sudutnya sama 8x. Berarti ini 4/8 ditambah 4/2 sinus 2x plus c. Kita sederhanakan menjadi setengah sinus 8x ditambah 2 sinus 2x plus c. Nah, begitu. Ini untuk soal nomor 12. Ya, untuk soal nomor 12 seperti itu. Nah, ini untuk soal nomor 13 adalah yang jadi masalah ini, tangen kuadrat ini. Tidak ada di sini rumus untuk tangen kuadrat. Kita membuat suatu catatan bahwa kalau sinus kuadrat X ditambah cosinus kuadrat X itu kan 1 ya. Kalau ini saya bagi dengan cosinus kuadrat X, maka ini akan dapat tan kuadrat X ditambah 1 seper cosinus kuadrat itu adalah sekan kuadrat. Sehingga tan kuadrat X itu adalah min 1 ditambah sekan kuadrat X. Nanti dengan cara yang sama, kalau ditanya kotangen kuadrat X, berarti ini adalah min 1 ditambah kosekan kuadrat. Nah, ini catatan baru nih. Jadi kalau yang bentuknya itu belum ke 6 bentuk pengintegralan dasar ini, maka harus diubah dulu menggunakan identitas trigonometri yang sesuai. Sehingga untuk bentuk soal nomor 13 ini, saya ubah yang sinus tetap, jadi ini 6 sinus 3x. Nah, tangen kuadrat tadi dapat diganti min 1 plus sekan kuadrat 2x. Jadi sudutnya seperti itu. Sehingga hasilnya 6 sinus itu berarti cosinus 3x ya. Ini 6 berarti min kan? 6/3 jadi langsung aja ya 2 ya. Ini min 1 integral terhadap x berarti min x. Sekan kuadrat tadi hasilnya tangen jadi ini 1/2 tan 2x ditambah. Nah, begitulah untuk soal nomor 13. Nah, ini contoh-contoh soal ini sebagai dasar dalam mengintegralkan integral trigonometri. Ya, ini dasar-dasarnya seperti itu. Jadi, prinsipnya kalau yang akan diintegralkan itu berada di luar 6 pengintegralan dasar ini, jadi bukan cos AE, bukan sin AE, bukan sin kuadrat, bukan kosekan kuadrat, bukan sekan tangen, bukan kosekan kotangen, maka diubah dulu menjadi bentuk ini. Tentu saja pengubahannya menggunakan kaidah identitas trigonometri yang sesuai.